Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada bab runtut waktu dan peramalan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sevanya Mada, yang kedua ada Agustin Ayu Wulandari, yang ketiga ada Amirah Nabila Salsabil, dan yang keempat ada Novenska Astrid Kulalin. Runtut waktu dan peramalan. Apa itu runtut waktu? Runtut waktu adalah meramalkan struktur probabilitas keadaan yang akan datang dalam rangka mengembalikan keputusan. Sedangkan peramalan yaitu kegiatan yang mengestimasi apa yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Di sini ada sedikit pengantar. Analisis mengenai sejarahnya runtut waktu biasanya digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan terbaru dan rencana berdasarkan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang berkisar lebih dari 1 tahun hingga di masa mendatang. Proyeksi 2, 5, dan 10 tahun pada umumnya. Peramalan jangka panjang penting untuk memberikan cukup waktu bagi persediaan, produksi, penjualan, keuangan, dan bagian lain perusahaan untuk membuat rencana berupa pabrik baru yang memungkinkan pembiayaan pengembangan produk baru dan metode produksi baru. Komponen runtut waktu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tren sekunder, yang kedua variasi siklis, yang ketiga variasi musiman, dan yang keempat variasi tak beratur. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tren sekunder, yaitu tren sekunder adalah arah runtut waktu jangka panjang yang merata, yaitu di mana tren penjualan, pekerjaan, harga saham, dan bidang bisnis dan ekonomi jangka panjang lainnya mengikuti berbagai pola. Beberapa bergerak naik dengan cepat, yang lainnya juga turun, dan lainnya masih tetap sama sepanjang waktu. Berikutnya, variasi siklis. Variasi siklis adalah naik turunnya runtut waktu sepanjang periode yang lebih lama dari 1 tahun, yaitu suatu siklis bisnis terdiri dari periode kemakmuran yang diikuti oleh periode perlambatan, depresi, dan kemudian pemulihan, di mana terdapat fluktuasi cukup besar yang terbentang selama lebih dari setahun pada waktu di atas dan di bawah tren sekunder ketika resesi. Sebagai contoh, tenaga kerja produksi, Dow Jones Industrial Average, dan berbagai rentetan bisnis dan ekonomi lainnya di bawah garis tren jangka panjang. Sebaliknya, periode kemakmuran berada di atas garis tren jangka panjang. Berikut adalah contoh diagramnya. Di sini bisa dilihat diagramnya. Diagram ini menunjukkan penjualan baterai tahunan yang dijual oleh National Battery Relisting Inc. dari tahun 1991 sampai 2010. Sifat siklis bisnis ditentukan. Di sini diagramnya terdapat periode pemulihan yang diikuti oleh kemakmuran. Bisa dilihat, kemudian kontraksinya juga, dan terakhir siklusnya di titik nadir akibat depresi. Berikut komponen yang ketiga, variasi musiman. Variasi musiman adalah pola perubahan runtut waktu selama setahun. Pola ini cenderung berulang setiap tahun. Dan berbagai penjualan, produksi, dan rentetan lainnya berfluktuasi menurut musimnya. Satuan waktu yang dilaporkan adalah kuartalan atau bulanan. Dan hampir seluruh bisnis cenderung memiliki pola musiman yang berulang. Contoh kecilnya, pakaian pria dan anak. Sebagai contoh, penjualannya sangat tinggi menjelang Natal, dan penjualannya relatif rendah setelah Natal, dan selama musim panas. Penjualan mainan merupakan contoh lain dengan pola musiman yang ekstrim. Berbagai bisnis mencoba untuk menghilangkan pengaruh musiman dengan melibatkan diri pada bisnis musiman yang mengimbangi. Yang keempat adalah komponen variasi tak beratur. Variasi tak beratur adalah variasi runtut waktu yang bersifat acak dan tidak berulang secara berkala. Banyak analisis yang membagi variasi tak beratur menjadi variasi episodik dan residual. Fluktuasi episodik tidak dapat diprediksi,
tetapi dapat dikenali. Pengaruh awal terdapat perekonomian dari serangan atau perang besar yang dapat diketahui. Tetapi serangan atau perang tidak dapat diprediksi setelah fluktuasi episodiknya hilang. Variasi yang tersisa disebut variasi residual. Fluktuasi residual seringkali disebut fluktuasi kebetulan, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikenali. Tentunya bukanlah variasi episodik atau residual yang dapat diproyeksikan di masa mendatang. Berikut rata-rata bergerak. Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama, metode rata-rata bergerak melunakkan fluktuasi. Rata-rata bergerak berguna untuk melunakkan runtut waktu guna mengamati trennya. Dibanding metode kuadrat terkecil, ia menggambarkan tren dalam bentuk persamaan matematis, atau Y topi sama dengan A plus BT. Metode rata-rata bergerak cenderung melunakkan fluktuasi dalam data. Berikut yang kedua TP2, menghitung rata-rata bergerak. Untuk menerapkan rata-rata bergerak pada runtut waktu, data seharusnya mengikuti tren yang cukup linear dan memiliki pola fluktuasi tertentu yang berirama. Data pada contoh berikutnya memiliki 3 komponen, tren, siklus, dan tidak beraturan. Singkatnya T, C, dan I. Tidak terdapat variasi musiman karena datanya tercatat secara tahunan. Apa yang rata-rata bergerak capai adalah rata-rata C dan I yang berada di sebelah kiri tren. Ketiga, menghitung rata-rata 7 tahun pertama. Jika durasi siklusnya tetap, dan jika lebar siklusnya sama, fluktuasi siklis dan tak beraturan seluruhnya dihilangkan melalui rata-rata bergerak. Hasilnya adalah sebuah garis. Sebagai contoh, pada runtut waktu berikut, siklusnya berulang setiap 7 tahun, dan lebar tiap siklusnya adalah 4. Yakni terdapat tepat 4 satuan dari dasar atau periode waktu terendah hingga puncaknya. Rata-rata bergerak 7 tahunan, oleh karena itu merata-rata fluktuasi siklis dan tak beraturan dengan sempurna dan residualnya merupakan tren linear. Selanjutnya ada rata-rata bergerak terbobot. Rata-rata bergerak menggunakan bobot yang sama untuk setiap pengamatan. Sebagai contoh, total pergerakan 3 tahunan dibagi dengan nilai 3 untuk menghasilkan rata-rata bergerak 3 tahunan. Dengan kata lain, setiap nilai data memiliki bobot sepertiga pada kasus ini. Selanjutnya ada tren linear. Adalah tren jangka panjang dengan berbagai rentan bisnis, misalnya penjualan, ekspor, dan produksi. Dengan rumus Y topi sama dengan A tambah BT. Y seperti ada tanda berikut, dibaca Y topi merupakan nilai proyeksi variabel Y untuk nilai T yang terpilih. A merupakan intercept Y. Dengan kata lain, A merupakan nilai perkiraan Y ketika garis tersebut memotong sumbu Y ketika T sama dengan 0. B merupakan kemiringan garis atau perubahan rata-rata Y topi untuk setiap kenaikan dari 1 unit 1. T merupakan nilai waktu yang terpilih. Bisa diperhatikan diagram berikut. Diasumsikan bahwa perusahaan memulai bisnis pada 2001, tahun permulaan 2001 ditetapkan sebagai tahun pertama, selanjutnya 2002 sebagai tahun kedua, 2003 sebagai tahun ketiga, dan seterusnya. Perhatikan bahwa penjualan rata-rata meningkat sebesar 2 juta dolar setiap tahun, yakni berdasarkan garis lurus yang digambarkan menurut data penjualan. Penjualan meningkat dari 3 juta dolar pada tahun 2001 menjadi 5 juta dolar pada tahun 2002 hingga 7 juta dolar pada tahun 2003 menjadi 9 juta dolar pada tahun 2004 dan seterusnya. Kemiringan atau B itu sebesar 2. Perhatikan juga pada garis menyinggung sumbu Y ketika T sama dengan 0 pada 1 juta dolar. Titik tersebut adalah A. Cara lain untuk menentukan B adalah mencari tempat permulaan garis lurus pada tahun pertama. Nilainya sebesar
3 pada tahun 2001, kemudian carilah nilai pada garis lurus untuk tahun terakhir. Nilainya 19 untuk tahun 2009. Penjualan meningkat sebesar 19 juta dolar dikurangi 3 juta dolar sama dengan 16 juta dalam 8 tahun. Mulai dari 2001 sampai 2009. Sehingga 16 bagi 8 sama dengan 2 merupakan kemiringan garis atau band. Sehingga persamaan garis pada diagram 16-5 adalah Y topi sama dengan 1 tambah 2T. Dengan keterangan Y topi, penjualan dalam juta dolar, 1 intercept terhadap sumbu Y, juga merupakan penjualan dalam juta dolar pada tahun ke-0 atau tahun 2000. Dan T mengacu pada kenaikan penjualan tahunan. Selanjutnya, tren linier dengan metode kuadrat kecil. Suatu metode untuk mendapatkan kurva terbaik yang mewakili titik-titik data dengan cara meminimalkan perbedaan atau selisih antara titik data dan kurva. Jika persamaan garis trennya Y topi sama dengan A tambah BX, maka untuk menentukan konstanta A dan B dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY per sigma X2. Y itu data berkala atau time series, taksiran nilai tren. A merupakan nilai tren pada tahun dasar, B merupakan rata-rata pertumbuhan nilai tren setiap tahun, X merupakan variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Selanjutnya perhatikan diagram berikut. Di sini ada tahun, ada kode tahun, dan ada penjualan. Persamaan trennya adalah Y sama dengan 6,1 ditambah 1,3 T. Penjualannya dalam satuan juta dolar. Sehingga 1,3 memberitahu kita bahwa penjualan naik pada tingkat 1,3 juta dolar per tahun. Sedangkan nilai 6,1 merupakan perkiraan nilai penjualan pada tahun ke-0. Nilainya merupakan perkiraan pada tahun 2004 yang disebut tahun dasarnya. Sebagai contoh, guna menentukan titik-titik pada garis untuk tahun 2008, kita memasukkan nilai T sebesar 4 pada persamaan, sehingga Y sama dengan 6,1 ditambah 1,3 dikali 4 mendapatkan hasil 11,3 pada 2008 yaitu 11. Tren non-linear. Tren non-linear adalah ukuran cenderung yang mempunyai model dengan persamaan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Persamaan tren linear digunakan untuk mewakili runtut waktu ketika percaya bahwa data sedang mengalami peningkatan buka kurung atau penurunan tutup kurung dengan jumlah yang sama rata-ratanya dari satu periode ke periode lain. Variasi musiman. Variasi musiman komponen lain dari runtut waktu, di mana merupakan waktu gerakan yang teratur dalam arti naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama atau sangat berdekatan. Penyesuaian data terhadap musiman. Sekumpulan indeksi tertentu sangat berguna dalam menyesuaikan rentang dan penjualan. Contohnya dalam fluktuasi musiman, rentetan penjualan yang dihasilkan disebut penjualan yang disesuaikan musim atau penjualan yang disesuaikan menurut musimannya. Gambaran prosedurnya. Alasan penyesuaian musim rentetan penjualan adalah untuk menghapus
fluktuasi musiman sehingga tren siklusnya dapat dipelajari. Menggunakan data penyesuaian musim untuk meramal. Prosedur untuk mengetahui tren dan penyesuaian musiman dapat digabungkan untuk menghasilkan peramalan musiman yang disesuaikan. Untuk mengetahui trennya, dapat menentukan persamaan tren kuadrat kecil pada data historis penyesuaian musim. Kemudian, kita dapat menaksir trennya ke periode masa datang, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan nilai tren tersebut guna untuk memperhitungkan faktor musimannya. Rumusnya yaitu Y-topi sama dengan A plus BT. Y-topi sendiri adalah perkiraan nilai penjualan tren pada periode 1, A yaitu titik potong garis tren pada waktu ke-0, B kemiringan garis, dan T kode periode waktu. Selanjutnya ada statistik Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson ini adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual atau prediction error dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan autokorelasi sendiri adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau syarat antara lain yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga, ada variabel dependent bukan merupakan variabel lag. Uji Darwin-Watson akan menghasilkan nilai Darwin-Watson yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Darwin-Watson tabel yaitu DU dan DL. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW lebih dari DU dan 4 min DW lebih dari DU. Atau bisa dinotasikan juga dengan 4 min DW lebih besar dari DU, lebih kecil dari DW. Selanjutnya ada cara membaca tabel Darwin-Watson. Contohnya yaitu kita melakukan uji regresi linear berganda dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 50. Didapatkan hasil Darwin-Watson hitung sebesar D sama dengan 2,010. Maka nilai T yaitu 50, K3, dan selanjutnya pada tabel di atas itu cari nilai DL dan DU. Pada T50 dan K3, yaitu didapatkan nilai DL-nya adalah 1,46246 dan DU sama dengan 1,62833. Pada contoh di atas, nilai D sama dengan 2010. Maka kita hitung terlebih dahulu nilainya 4 min D sama dengan 1,990. Nah, T sendiri itu adalah jumlah sampel atau N, K itu jumlah variabel, DL itu batas bawah Darwin-Watson, dan DU adalah batas atas Darwin-Watson. Selanjutnya ada cara menentukan kriteria pengujian autokorelasi, yaitu ada dua, ada deteksi autokorelasi positif dan negatif. Deteksi autokorelasi positif sendiri dapat ditentukan jika D kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Jika D lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dan jika DL kurang dari D, kurang dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Yang kedua, ada deteksi autokorelasi negatif. Jika 4 min D kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 min D lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Dan jika DL kurang dari 4 min D kurang dari DU, maka pengujiannya tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Maka dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif, sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi. Langkah pengujian autokorelasi dengan Darwin-Watson. 1. Merumuskan hipotesis, yaitu H0 sama dengan Rho sama dengan 0, tidak ada autokorelasi.
H1 sama dengan P tidak sama dengan 0, terjadi autokorelasi. 2. Menghitung statistik Darwin-Watson dengan rumus. Rumusnya sebagai berikut ini. Yang ketiga, nilai DW dibandingkan dengan nilai dalam tabel. Jika DW kurang dari DL, tolak HO, terjadi autokorelasi positif. Jika DW lebih dari 4 min DL, tolak HO, terjadi autokorelasi negatif. Jika DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, diterima HO, tidak terjadi autokorelasi. Dan jika DL kurang dari DW kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari DW kurang dari 4 DL tidak dapat disimpulkan. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.